Jika kalian pernah menggunakan AI, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya prompt. Yap, prompt. Kali ini gue akan membahas tentang prompt AI dan bagaimana cara untuk memaksimalkan prompt agar sesuai dengan keinginan kita. Bagi lo semua yang lagi belajar menggunakan AI, sebaiknya subscribe channel ini dulu. Dan gue akan bantu lo untuk menemukan cara dan tips yang bisa lo terapin ketika akan membuat prompt. Membuat prompt di platform berbasis AI bisa dikatakan sulit kalau belum tahu caranya. Dan kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan hasil dari prompt yang kita buat. Penulisan prompt itu sendiri memang tidak boleh asal-asalan dan membutuhkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Dan berikut ada beberapa tips yang harus lo lakuin supaya hasilnya optimal. 1. Mulai dengan deskripsi yang spesifik. Ketika membuat prompt, kita harus jelaskan apa yang ingin lo buat dengan detail dan jangan terlalu umum. Semakin detail maka hasilnya juga akan spesifik nantinya. Selanjutnya sebutkan juga elemen apa aja yang lo inginkan, seperti warna, gaya, suasana, atau karakteristik tertentu. Seperti contoh, buatkan gambar seorang wanita cantik. Ini salah besar karena terlalu umum. Lo bisa ganti menjadi lebih spesifik lagi seperti ini. Buatkan gambar seorang wanita dengan rambut sebahu berwarna hitam, memakai gaun yang anggun berwarna abu-abu di tengah taman bunga dengan suasana senja. Opsi yang kedua ini lebih jelas dan akan memudahkan AI untuk mengerjakan sesuai dengan keinginan. 2. Gunakan struktur yang jelas. Ketika membuat prompt AI sebaiknya pisahkan setiap elemennya, seperti objek utama. Sebutkan objek atau fokus utama dalam gambar yang ingin lo buat. Lingkungan atau latar belakang. Di sini lo bisa jelasin juga mengenai tempatnya di mana atau suasana yang diinginkan. Gaya seni. Gaya seni ini bertujuan untuk menentukan apakah gambar ingin dibuat realistis, kartun, futuristik, atau lainnya. Warna atau nuansa. Sebutkan juga warna yang diingin jika memang ada preferensinya. Setelah mengetahui struktur yang jelas, sekarang gue akan kasih contoh promptnya ketika menggunakan semua elemen itu. Seorang pria dengan baju tentara emas berdiri di atas tebing yang tinggi, sedang melihat ke arah lautan yang luas dan tenang di bawah langit penuh bintang. Gaya realisme fantasi, dengan pencahayaan dramatis dan dominasi warna hijau serta emas. 3. Hindari kata-kata yang ambigu. Ketika lo membuat prompt sebisa mungkin hindari kata-kata ambigu karena AI akan mengartikan prompt menjadi terlalu abstrak. Lo bisa ganti kata-kata yang ambigu seperti bagus, indah, atau keren dengan deskripsi kalimat yang lebih konkret, seperti contoh. Buatkan gambar gunung yang bagus. Ini sangat terlalu abstrak karena bagus itu bisa diartikan relatif. Jadi coba rubah dengan prompt seperti ini. Buatkan gambar gunung tinggi dengan puncak bersalju, disinari cahaya matahari pagi, dengan kabut tipis di sekitarnya. 4. Sebutkan gaya referensi. Jika kamu ingin membuat gambar yang menyerupai gaya-gaya tertentu, lo juga masukkan referensinya juga ketika membuat prompt. Seperti contoh, dalam gaya seni realistis. Seperti gambar ilustrasi buku anak-anak. Mirip gambar anime Jepang dan lain-lain. 5. Gunakan iterasi. Jangan batasi lo ketika menggunakan AI. Coba terus berulang-ulang sampai lo dapetin hasil yang diharapkan. Pokoknya jika hasilnya belum sesuai, revisi terus promptnya dan tambahkan lebih detail lagi atau menghapus sebagian kata yang tidak relevan. Salah satu contoh iterasi. Penulisan prompt awal, buatkan foto gadis kecil di taman. Kemudian karena hasilnya belum optimal maka lo revisi lagi promptnya, buatkan foto seorang gadis kecil dengan rambut pirang keriting, mengenakan gaun putih, sedang duduk di ayunan di taman penuh bunga berwarna-warni, dengan burung yang terbang di latar belakang. Jika setelah prompt direvisi masih belum optimal maka lakukan revisi lagi berulang-ulang sambil mencari formula yang sesuai dengan harapan lo. 6. Lakukan eksperimen dengan elemen tambahan. Ketika lo sudah menemukan formula pembuatan prompt AI, lo juga bisa bereksperimen lagi untuk mencoba elemen tambahan. Tujuannya agar hasil dari prompt AI-nya menjadi lebih detail dan menarik. Misalnya, tambahkan elemen emosi seperti ceria, misterius, melankolis. Atau bisa juga menambahkan elemen pengambilan sudut gambar seperti high angle, low angle, eye angle dan lain-lain.
7. Jangan gunakan kata-kata negatif. Dan yang ketujuh, hindari menggunakan kata negatif seperti jangan ada. Mengapa? Karena tidak semua AI itu memahami kata tersebut. Jadi lebih baik gunakan kata-kata positif atau langsung deskripsikan apa yang lo inginkan, bukan apa yang tidak lo mau. Oke. Sampai sini semoga lo semua sudah mulai punya gambaran tentang bagaimana cara untuk membuat prompt AI yang sesuai dengan keinginan lo. Bagi lo yang nonton video ini sampai selesai, gue ucapin terima kasih banyak dan gue harap lo menjadi penulis prompt AI yang profesional. Akhir kata dari gue, semangat terus belajar AI-nya. Dan jangan lupa, like jika emang lo suka sama konten ini dan share jika konten ini emang bermanfaat. Gue juga persilahkan lo semua yang masih pemula menggunakan AI untuk berdiskusi tentang prompt di kolom komentar. Jika lo masih butuh contoh atau panduan tambahan untuk proyek AI spesifikmu, lo tinggal sebut aja. Sampai ketemu di video gue berikutnya dan pastikan sudah subscribe channel ini.